Sorry bergedel. Gue melupakan lo. Ini muat mas. Muat, aman pokoknya. Lama-lama saya bikin rumah makan Padang juga nih. Hai semuanya, gue Afgan. You're watching USS Kids. Dan hari ini gue mau nyobain makan Padang di salah satu restoran Padang tertua di Jakarta. Let's go. Nyokap gue kalau masak, tiap hari masak masakan Padang. Sarapan pun harus ada sambel. Kita lihat dulu makanannya. Kualifikasinya tuh dari rendangnya menurut gue yang pertama. Lo harus lihat tekstur rendangnya, warnanya. Tapi ini kayak oke nih, kayak dari rendangnya kayaknya cukup otentik nih kayaknya. Cukup seperti rendang-rendang yang ada di Padang yang sering dibawain nyokap gue pulang. Kalau misalnya habis pulang kampung, nyokap gue biasanya bawain rendang. Menu Padang andalan gue adalah, kita list dulu ya. Rendang, sambal harus ada 2, sambal merah, sambal hijau. Perkedel boleh, terus ada ayam bakar kalau bisa. Sebenarnya ini agak-agak pasti lu kecewa sama gue kurang suka ayam pop. Jadi itu buat orang Padang tuh kayaknya agak-agak red flag ya sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa, masih ada ayam-ayam yang lain bisa kita coba hari ini. Anything balado sih, telur balado, kentang balado. Ya Allah, gue bisa makan nasi sama kentang balado doang, gue udah happy tau gak lo. Kalau misalnya disuruh last meal gue, kalau misalnya dunia ini udah berakhir, last meal gue apa? Gue cuma pengen nasi sama kentang balado. Buat gue ya, gue pesan sambal merah, sambal hijau, perkedel, ayam bakar, dada ada mas? Dada. Boleh. Udah, itu aja. Kuah gulenya dikit. Thank you mas. Pakai tangan dong makan Padang. Masa pakai sendok? Menurut gue sih lu kehilangan citra rasa, kenikmatan hakiki makan Padang. Tunggu dulu. Lu belum lihat gue makan Padang. Kakak gue, adek gue kalau di rumah tuh kalau misalnya lihat gue makan Padang terus ngaduk pakai tangan tuh mereka langsung lapar katanya. Lu pasti langsung lapar ntar ngeliat gue. Sekarang gue mau demonstrasiin cara makan Padang ala Afgan. First step adalah ngambilnya dulu, ngambil boleh pakai sendok. Tapi makan jangan pakai sendok. Ini sebenarnya porsi nasinya agak kegedean ya buat gue ya. Tapi nggak apa. Ini adalah sambal favorit gue, sambal hijau. Sambal tuh harus 2, nggak sayang kalau 1. Kurang berwarna makanan lo. Situ. Ini kayak rendangnya mantap ya guys. Panas semuanya deh semua. Bumbunya juga jangan lupa ya. Sama ini ayam. Gue nggak bisa naruh semuanya terlalu banyak. Sangat terekspos karena seluruh keluarga nyokap gue tuh lumayan kompak gitu loh. Kalau misalnya keluarga nyokap udah ngumpul tuh kayak, men, lu mendingan pakai earplug sih. Volumenya kenceng semuanya. Tapi mereka nggak bermaksud teriak-teriak. Emang that's just how they talk aja. Kalau orang pada ngumpul tuh lu nggak akan pernah ngerasa kesepian. Kayak gue aduk ya. Ini adalah adukan gue yang termasyhur di keluarga gue. Nih, gini ya. Gitu. Nggak usah terlalu rata kalau gue. Udah, coba ya. Oke. Gue ngerasa ini lebih ke arah Medan. Masakan Padang ala Medan tuh lebih rempah gitu rasanya. Agak lebih berempah buat gue. Ya di Padang bro, lu makan di Padang. Nggak, karena lu bisa ngerasain bedanya. Mas lu makan di Padang, lu makan sate Padang, lu makan nasi Padang, rasa bedanya. Rasanya sambelnya pun beda, lebih pedes. Padang Heritage kayaknya udah mendarah daging ya. Lu tau hari sarapan gue tadi sebelum berangkat ke sini makan dendeng balado jam 7 pagi. Enggak. Struggling kalau gue liburan ke luar negeri. Karena kan nggak ada sambel kan. Untungnya gue selalu jalan sama temen-temen gue yang bungkus rendang. Karena kalau gue suruh bungkus rendang, gue pasti kelupaan. Gue tambahin dulu sambelnya. Apa ya miskonsepsi orang? Gue nggak tahu. Sumpah gue nggak tahu apa yang orang pikir tentang gue sih. Gue nggak cari tahu juga soalnya. Kayak masih banyak hal yang lebih berguna untuk gue cari tahu. Retrospektif itu kan artinya kayak lo melihat kembali perjalanan lo ke belakang. Terus kayak belajar dari semua chapter di hidup lo, apa yang lo bisa pelajari gitu. Menurut gue itu judul yang pas buat album gue yang terbaru. Karena gue belajar banyak dari journey gue di masa lalu. Yang baik dan buruk benar-benar membentuk gue jadi orang yang seperti sekarang. Dan gue cukup bangga sih dengan diri gue bahwa gue bisa melewati banyak hal di hidup gue. Sorry bergedel. Gue melupakan lo. Waktu yang tepat ya, 10 tahun udah lama lah, lebih dari 1 dekade. Kayaknya gue ingin membuka chapter baru di dalam karir gue dan hidup gue. Dan konser ini akan menjadi satu penanda di mana gue sudah membuka chapter baru di karir dan di kehidupan gue. Gue menjadi seseorang yang lebih matang. Dan konser nanti tanggal 18 Juli akan menjadi sebuah celebration. Tapi bukan celebration gue doang, gue mau celebrate semua yang datang. Terutama fans gue yang dari day one. Lagu-lagu gue tuh jadi soundtrack hidupnya mereka. Banyak hal yang mereka udah lewatin, yang bahagia, yang berat, yang sedih. Gue pengen celebrate ini sama mereka bahwa yes, we made it and we're still going strong. Paling stand out ya, rendang dan sambal hijaunya dan perkedelnya. Sebenarnya ada menu-menu lain, cuman kayaknya gue lebih ke kalau udah suka yang comfort aja buat gue. Oke, kayaknya gue bakal bawa beberapa pulang ke rumah, jadi gue pengen pesen lagi. Yuk, kita pesen yuk. Maaf ya diganggu ya, sorry ya. Pakai daun pisangnya, ada daun pisang. Nih, ada. Megangnya gini nih ntar. Pertama gini, tekuk. Ada tekuknya, sedang aja segini ya.
Oh, oke. Nah, ya coba. Pegangnya gini terus tekuk gini. Nah, Gini ya. terus diisi nasi ya. Ini kan? Ya. Gitu kan? Kenapa kalau nasi Padang harus menggunung gitu, Mas? Ya, porsinya kalau bungkus kan beda. Udah nambah. Sama Iya, piring segini kan gitu bungkusnya. gede. Biasanya dikuain rames Ini ya? campur ya. Masak kebanyakan. Ini apa nih? Kuah telur. Oh, telur ya. Telur. Kan? Ini apa nih? Oh, ayam. Ayam. Ayam ya. Iya. Bumbu dong, Oh, aduh iya. wajib. Rendangnya Kalau mana? Padang kalau bumbu rendang. Iya lah, bumbu rendang wajib. Ya, ya. Sayurnya paling Ini ujung. juga nih. Ya boleh. Sayurnya paling ujung timun sama Sayur nangka. boleh. Ini sayur nangkanya. Ini muat, Mas. Semua aman pokoknya ntar. Oke, sambal. Belum. Ini bungkus ala gue ya. Udah gini ya. Kayak gini. Ini harus ini ditekan juga nih pakai jempol ini. Oh iya iya, oke. Ini diginiin. Nah, betul ini sininya nih. Oh, itu dilipat gini. Nah, Baik. nah, terus pelan-pelan ini diratain dulu. Diratain. Tekuk bawahnya. Nih, Sampingnya sini juga. sampingnya tekuk juga ya. Ya. Nah, jangan gini. tekuk dulu tapi biar panjang dulu. Rata. Tunggu bentar biar rapi. Nah, ini udah. Nah, Itu baru ini dilipat. tekuk. Ya pakai jempol biasanya kalau gitu biar. Gini kan? Tapi sebenarnya nggak gitu. Gimana sebenarnya? Ini ditarik dikit, dilurus. Nah, ini kan agak panjang tuh. Nah, pakai jempol ininya. Oh, oke. Nih, agak panjang. Gini diputer gitu ya. Tuh. Ini juga. Ini juga gini. Gitu. Ya, pakai jempol dia itu nyangka biar rapi atasnya. Gini. Ya, Gitu. nah. Ini bisa lebih rapi lagi sih, tapi kalau Mas Afgan kan inilah nggak biasa. Tuh, saya harus rapi, Mas. Nah, ini lumayan rapi nih. Lumayan rapi dong. Berapa? Biasanya karetnya berapa, Mas? Biasanya 2 biar nggak ini. Jelek ya, Mas. Ini masih 70% lah ini mah. Yang bagus tuh, Ya. tuh. Gila, cepet banget, Pak. Wih. Ini harus setiap hari ya, belajar kayak gitu ya, biar cepet ya. Lama-lama saya bikin rumah makan Padang juga nih. Kan saya jadi karyawannya lagi. Ah, bener. Nanti dimarahin, Mas. Nggak, ada sejarahnya kenapa nasi bungkus Padang tuh harus setinggi itu, Bung. Sejarah kenapa nasi bungkus Padang tinggi. Jadi budaya Minangkabau itu menghargai kemurahan hati. Karena di dalam budaya Minang, menjamu tamu dengan makanan yang melimpah adalah bentuk penghormatan. Jadi kita nggak mau pelit, kalau ngasih selalu menggunung. Oke guys, sekarang gue udah cukup full, tapi belum se-full itu karena gue bawa satu lagi buat pulang ke rumah. So, thank you banget USS Feeds sudah ngajak gue makan di salah satu rumah makan Padang tertua di Jakarta. Dan jangan lupa datang ke konser gue, sampai ketemu di konser retrospektif Afgan tanggal 18 Juli 2026 di Plenary Hall JCC. See you guys, bye!